Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil program simulasi Monte Carlo yang saya buat. Program ini mensimulasikan proses transfer neutron dalam suatu sistem geometri dua dimensi menggunakan periode Monte Carlo untuk mempelajari perilaku neutron saat berinteraksi dengan dua jenis material yang berbeda. Karena saya mendapatkan kombinasi ke-11, maka saya menggunakan timbal sebagai material A dan besi sebagai material B. Simulasi diawali dengan inisialisasi parameter fisika dan mekanik, meliputi jumlah neutron yang disimulasikan, dimensi geometri sistem, serta data tambang lintang total dan tampang lintang hamburan untuk masing-masing material. Data tambang lintang timbal dan besi diperoleh dari berkas eksternal dan dimuat ke dalam program sebelum dimensi dimulai. Karena data tambang lintang tersedia secara diskret, sementara energi neutron berubah secara kontinu dilakukan interpolasi untuk memperoleh rate tampang lintang pada seluruh tentang energi sumber neutron. Kode ini eh, menunjukkan atau fungsi ini berfungsi untuk melot data taman lintang yang telah diberikan. Kemudian setelah didapatkan datanya, kita mencari menginterpolasikan taman lintang mikroskopiknya. Seperti yang dijelaskan tadi, karena energinya kontinu, sedangkan data yang diberikan berbeda diskret. Setelah mencari mikroskopik, kita mencari uh, taman lintang makroskopiknya dengan mengkalikan taman lintang mikroskopik dengan atom densitas atom. Kemudian sistem dimodelkan sebagai geometri slab dua dimensi yang terdiri dari dua wilayah material yang tersusun sepanjang sumbu X. Material A ditempatkan pada bagian tengah sistem, sedangkan material B berada di sisi kanan dan kiri material A. Dengan masing-masing material memiliki ketebalan 45 cm pada arah sumbu X. Bertiga sistem yang sama pada arah sumbu Y. Juga masing-masing memiliki ketebalan 40 cm dengan tinggi masing-masing 40 cm. Kemudian setiap neutron disimulasikan diasumsikan lahir di material A, yaitu timbal, dengan posisi awal yang diambil secara acak dan mungkin. Ini adalah kode untuk pembagian posisi awal neutron, yaitu uniform di A dengan batas-batas pada batas material A, dan juga ada juga yang di sumbu Y ya. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Kemudian energi awal neutron diambil dari distribusi Watt yang merepresentasikan spektrum energi neutron fisik menggunakan persamaan distribusi Watt yang telah diberikan pada modul-modul sebelumnya. Sedangkan arah neutron disampling secara isotropik mencerminkan sifat sumber neutron yang tidak memiliki arah preferensi. Arah gerak neutron yang dihasilkan kemudian diuraikan ke dalam kombinasi arah pada sumbu X dan sumbu Y menggunakan fungsi kosinus dan sinus dari sudut arah. Kemudian arah ini digunakan untuk menentukan lintasan lurus neutron dalam material sebelum terjadi interaksi atau sebelum neutron mencapai pada sistem. Di bagian bagian ini sini. Ini merupakan komponen arah pada sumbu X dan sumbu Y, dengan X adalah kosinus dan Y adalah sinus. Setelah neutron diinisialisasi, simulasi memasuki loop utama transport neutron. Pada setiap iterasi, program terlebih dahulu menentukan material tempat neutron berada berdasarkan posisi koordinatnya.
Dengan batas-batas yang telah ditentukan pada kode sebelumnya, maka jika ada di material A, maka material tersebut adalah material A. Nah, dan selainnya, maka dia termasuk material B. Penentuan batas ini digunakan untuk mengambil data tambang lintangnya. Jadi, tambang lintang yang digunakan adalah tambang lintang material aktifnya. Setelah mengetahui tambang lintang, maka kita mencari panjang lintasan bebas neutron dengan rumus sebagai berikut, yaitu min R sebagai bilangan random dibagikan dengan sigma T, sigma total atau tambah lintas total dari material aktif yang digunakan. Setelah itu kita sebelum neutron mengalami interaksi nuklir di dalam material aktif, neutron dipindahkan sejauh lintasan bebasnya, dilakukan pengecekan terhadap batas geometri sistem. Pengecekan ini dilakukan dengan menghitung jarak neutron ke batas terdekat pada arah pergerakannya baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Dilihat, ini jika neutron ke kanan. Nah, jika neutron ke kanan, maka ketika jika arah neutron ke kanan, jika material aktifnya adalah A, maka batasnya adalah batas material A. Sehingga didapatkan selain itu, maka adalah material B. Sehingga yang digunakan adalah batas pada material B. Lalu kita mencari batas pada sumbu X-nya. Begitu pula jika neutron bergerak ke arah kiri. Lalu kita melakukan hal yang sama pada sumbu Y ketika neutron ke atas maupun kita ke bawah. Kemudian jaraknya merupakan jarak terdekat dari sumbu X dan sumbu Y yang di yang digunakan sebagai jarak ke batas geometri. Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan panjang lintasan bebas neutron untuk menentukan apakah neutron berinteraksi di dalam material atau terlebih dahulu menyeberangi batas sistem. Panjang lintasan dan jarak ke batas terdekat digunakan sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan. Jika panjang lintasan bebas lebih besar daripada jarak ke batas, neutron akan bergerak hingga mencapai batas tersebut. Dalam hal ini, neutron dapat berpindah dari timbal ke besi atau sebaliknya, atau bahkan keluar keluar dari sistem. Jika neutron keluar dari sistem, neutron tersebut dicatat sebagai neutron lolos dan tidak lagi dilacak. Jika dilihat dari flowchart, maka di sini dibandingkan apakah lintasan bebas lebih besar dari jarak batas. Jika lebih dari jarak batas, maka neutron digeser ke batas material dan dihitung sisa lintasannya serta mengganti material aktif dan mengambil sigma T dari material aktif tersebut. Sebaliknya, jika panjang lintasan lebih kecil daripada jarak batas, maka neutron akan berinteraksi di dalam material tempat ia berada. Jenis interaksi ditentukan secara stokastik berdasarkan perbandingan antara tambang lintang hamburan dengan tambang lintang tetap. Jika terjadi serapan, neutron dianggap mati dan kontribusinya dicatat sesuai dengan material baik timbal maupun besi. Di sini. Nah, apakah keluar dari geometri? Jika tidak, maka akan kembali ke loop yang awal. Dilihat material aktifnya apa, sigma T-nya, terus dihitung panjang lintasan barunya. Begitu terus, dan jika keluar dari geometri, maka dicatat sebagai neutron keluar, neutron di set mati, dan
dijumlahkan atau dihitung sebagai neutron yang keluar. Nah, untuk yang hamburan, ini probabilitas dari sigma hamburan dengan sigma total. Apakah terjadi hamburan? Jika iya, maka kita menyampling sudut hamburan, kemudian memperbarui energi neutron, memperbarui arah neutron, dan mengecek apakah mode tersebut analog apa non analog. Jika tersebut, jika mode tersebut analog, maka kembali lagi ke material aktif, menentukan material aktif. Jika tidak hamburan, maka neutron dicatat sebagai neutron terserap. Kemudian di set mati dan dihitung sebagai neutron yang terserap. Nah, apabila simulasi tersebut adalah simulasi non-analog, setiap neutron membawa bobot statistik yang diperbarui setiap kali terjadi hamburan. Untuk menjaga efisiensi komputasi, maka diterapkan metode Rushmore terhadap neutron dengan bobot kecil. Neutron tersebut dapat dihentikan secara probabilistik atau dilanjutkan dengan bobot yang sesuai, sehingga hasil statistik tetap tidak bias. Simulasi berakhir ketika seluruh neutron telah mencapai kondisi terminasi, baik akibat serapan di timbal atau besi, kebocoran keluar sistem maupun eliminasi melalui Russian roulette. Pada tahap akhir dilakukan perhitungan fraksi neutron yang terserap di timbal, fraksi neutron yang terserap di besi, serta fraksi neutron yang lolos dari sistem. Di sini saya menggunakan ada yang transmisi, ada yang kebocoran. Di mana kebocoran itu dia melewati batas Y-nya, batas sembunyi. Berarti dia keluar dari atas maupun bawah, sedangkan yang transmisi keluar dari batas kanan dan batas kiri. Selain itu, lintasan neutron dan distribusi energi sebelum dan sesudah interaksi divisualisasi yang ada pada sini. Ini menunjukkan visualisasi pada analog, ini non analog pada apa jejak partikel, partikel neutron, dan ini ada energinya. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.